kita dapat berkumpul di Balai Pemuda ini untuk melakukan pendidikan jangan kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Selamat datang di penyuluhan perlindungan anak dengan tema kekerasan seksual pada anak usia dini. Oke ibu-ibu, apaan nih ibu? Kalau kami bilang halo halo ha, ibu-ibu jawab hai hai ha. Gimana? Ulang ya ibu. Halo halo ha, hai hai ha. Kami lagi. Semangat lagi ibu. Halo halo ha, hai hai ha. Oke ibu-ibu. Kalau kami nanti pantun, ibu jawab dengan cakep. Siap ibu-ibu? Siap. Menanam padi di sawah luas. Cakep. Ditemani cahaya mentari terang. Cakep. Bersama kita bangun generasi cerdas. Cakep. Terima kasih ibu-ibu sudah datang. Rekan saya sudah jangan lupa lagi Jepang bersama. Cakep. Tsunami dalam sepi. Cakep. Semangat kami ucap panjang. Cakep. Bahasa seniran yang sangat berarti. Terima rekan saya kita usia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke sambutan dari rekan kami kepada Wasila Surah, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Salawat dan anak-anak. Penyuluhan ini merupakan salah satu tugas kuliah kami ibu-ibu, dan kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang berharga bagi kita semua nantinya. Nah, terutama ke dalam hal perlindungan anak tersebut. Kami percaya bahwa anak-anak adalah aset bangsa yang sangat berharga dan sudah sepatutnya kita melindungi mereka dari berbagai ancaman dan bahaya. Nah, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari ibu-ibu semua. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Baik, sekian kata sambutan yang akan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas beberapa kasus kekerasan seksual ini yang terjadi di Indonesia sendiri. Di mana kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ini sendiri masih sangat tinggi dan menjadi masalah yang serius, terutama ini melibatkan perempuan dan anak-anak. Di mana berdasarkan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau SIPONI PPA, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak yaitu terjadi pada rentang bulan Januari sampai bulan Juni. 552 korban yaitu perempuan dan anak-anak. Lalu untuk 1.930-nya terjadi pada korban anak laki-laki. Nah, berdasarkan pencarian data melalui Google, terdapat ada 686 kasus kekerasan seksual di mana berdasarkan usianya itu ada 522 anak yang menjadi korban, di mana usianya itu 0 sampai 18 tahun. Di mana kasus kekerasan pada anak ini cukup miris, di mana anak yang baru lahir saja tidak berkemungkinan terjadinya kasus kekerasan atau pelecehan ini, di mana juga ada kasus kekerasan ini juga terjadi sebanyak 164 orang dewasa, yaitu pada rentang usia 18 tahun ke atas. Lalu juga ada berdasarkan laman resmi kemenppa.go.id, di mana secara statistik kasus kekerasan secara umum
sepanjang tahun 2024 sangat tinggi, di mana terdapat 31.959 kasus 99 korban laki-laki dan 27.667 korban perempuan, di mana dalam kasus kekerasan ini sangat banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak. Lalu dari hal tersebut juga ada kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia sendiri, di mana salah satunya itu kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang kakek, di mana kasus ini dilakukan oleh seorang kakek dan ayah tiri dari anak tersebut, di mana kejadian ini terjadi di Hulu Sungai Selatan atau terjadi di Kalimantan Selatan, di mana kasus ini terjadi baru-baru ini ya ibu-ibu, yaitu pada tanggal 28 April tahun 2025, di mana pada korbannya sendiri itu terjadi perubahan sikap, di mana perubahan dari sikapnya tersebut diketahui oleh gurunya, di mana anak itu di sekolahnya sering ngelamun dan juga menarik diri dari lingkungannya, karena dari dampak dari kekerasan yang dialami tersebut itu berdampak pada fisik, emosi, serta anak tersebut mengalami gangguan pada psikologisnya. Lalu juga ada kasus kekerasan yang pada tahun lalu 2024, di mana kasus pelecehan ini dilakukan oleh ayah kandung sendiri, di mana diketahui bahwa pelaku tersebut adalah mantan dari caleg anggota partai, di mana kejadian ini terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, di mana ayahnya tersebut ini juga cukup memprihatinkan, di mana pada kasus ini ayahnya itu kan mengalami berat dan juga anak tersebut hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu di Sungai Pasak, Kecamatan Pariaman Timur, di mana pada kasus ini juga pelecehan anak di bawah umur. Nah, dari kasus-kasus pelecehan yang terjadi di panti asuhan, di mana kasus yang terjadi di panti asuhan ini yaitu terjadi di Panti Asuhan Tenggerang, Banten, di mana diperkirakan ada 40 korban anak yang mengalami kekerasan seksual. Lalu juga ada kasus yang baru-baru diperbincangkan, dan yaitu kasus fantasi sedarah atau kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri, di mana ini juga terdapat grupnya yang dibuat sendiri oleh admin yang sangat-sangat disayangkan dan sangat miris, di mana dalam grup ini terdapat 30.000 lebih pengguna atau anggota yang masih belum tertangkap, dan sedangkan yang tertangkap itu baru 6. Dari 6 pelaku ini telah belum diusut tuntas dan masih dalam penyelidikan. Lalu juga ada pelecehan seksual yang terjadi di Padang Pariaman, di mana pada kasus kekerasan ini terjadi 14 kasus kekerasan seksual, di mana 10-nya sudah ditangani dan 4-nya masih dalam menjalani proses penyelidikan. Untuk pelaku dalam kasus ini sendiri melibatkan ayah tiri, guru mengaji, serta orang terdekat seperti tetangga, saudara, teman, bahkan pacar dari anak tersebut. Lalu dari kasus seksual yang beredar saat ini mungkin sangat miris bagi kita, sehingga kita sebagai perempuan dan juga anak merasa tidak aman pada lingkungan kita sendiri, karena bukan dari orang luar saja, tetapi dari keluarga kita yang terkadang juga berdampak atau juga ada yang melakukan hal tersebut. Ayo.
you want my teeth, so can you make this painful? I get talking about Baik, Bu, sebelumnya Ibu, kami ingin bertanya tentang materi tadi, Bu, yang nanti. Iya, jadi pertanyaan ya Bu, siapa nanti? Ayo. Jadi seperti ini Bu, jadi kan kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari materi yang sudah kita dengarkan tadi. Jadi dari pertanyaan yang kami berikan nanti, jika ibu mengetahui jawabannya, ibu tunjuk tangan dan kalau benar kami kasih hadiah. Hadiah spesial dong. Iya. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah perubahan apa saja yang terlihat dari anak yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual? Siapa dulu? Siapa nanya? Oke, Ibu. Perubahan terjadi yang pertama perubahan sikap ya. Dari yang pertama anaknya sedia, tidak berubah. Oke. Pertama anaknya berteman, jadi nggak berteman. Jadi menyendiri. Betul. Tepuk semangat. Dang 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 dang, ding 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 ding. Dong 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 dong. Zet. Aha aha. Zet. Aha aha. Zet. Aha aha. Pertanyaan yang pertama adalah perubahan apa saja yang terlihat dari anak yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual? Perubahan sikap. Siapa nanya? Perubahan terjadi yang pertama perubahan sikap ya. Dari yang pertama anaknya sedia, tidak berumur. Yang pertama anaknya berteman, jadi nggak berteman. Jadi menyendiri. Memberikan satu contoh kekerasan fisik yang terjadi pada anak. Banyak pendekatan di dalam keluarga, terus Bebas. ada kekuatan fisik untuk memberikan dukungan moral kepada anak apabila terjadi. Ya, Bu. Betul, Bu. Dampak dari kekerasan kepada anak ini dampak-dampaknya apa aja? Tunjukkan Ibu. Dampaknya ini kayak Sebutkan aja, Bu. satu contoh kekerasan fisik yang terjadi pada anak. Iya. Ya, dipukul.
fisik untuk memberikan dukungan moral kepada anak apabila terjadi. Anak-anak yang mungkin ibu kenal, kepada siapa ibu dapat melaporkan tindak kekerasan ini agar ditindaklanjuti?